bintu makhodin karimah mana'at ikhraj ibna labunin fama fawqahu. Dibilang kalau Anda mempunyai bintu makhod yang karimah, karimah ini yang mahal. Rasul mengatakan iyyakum wa qaraimal amwal. Ketika menyuruh orang-orang untuk ambil zakat, yang disuruh untuk ambil zakat ini diberi wasiat, hati-hati qaraimul amwal. Jangan ambil harta-harta yang mereka cintai. Karena Anda boleh buat isu yang harta ini yang sangat sensitif, so. Anda boleh ambil apa, jangan ambil harta. Sensitif sekali harta itu. Iyyakum wa qaraimal amwal. Jadi wa fi sittin wa thalathina bintu labunin laha sanatan wa fi sittin wa arba'ina hiqqatun laha salat wa fi ihda wa sittin jad'atun laha arba. Kalau Anda mempunyai 61, Anda wajib jad'ah. Jad'ah ini yang sudah berumur berapa? 4 tahun masuk ke 5 tahun. Ada lagi setelah itu, saya Pak Ustaz sering sebutkan, ada yang umurnya 5 tahun masuk ke 6 tahun. Itu pun juga boleh, namanya lupa ya, di Minhaj ada itu. Itu juga diperbolehkan untuk dikeluarkan kalau jad'ah ini tidak ada. Yang umur 4 tahun tak ada, Habib. Umur 5 tahun ada. Sudah tua ini, sudah bau tanah, Habib. Boleh tak ini? Boleh. Dibilang ini jadah, dibilang ini nenek ini kan. Tertawa itu. Jadah, boleh. Dulu Syekh Pak Ustaz itu ketika ini yang soal yang sering keluar, dibilang udhkur iblu zakah. Maknanya sebutkan onta-onta yang boleh dikeluarkan untuk zakat. Nama-namanya ada bintu labun, bintu makhod, ibnu labun, hiqqah, hik bila-bila boleh, so. Hik ini bila-bila boleh. Yang sudah umur 3 tahun tapi laki-laki. Dalam beberapa kes boleh. Ada kita sebutkan itu. Dulu itu. Saya punya kawan di Hadramut namanya Salibin. Jad'ah ini kan yang mana unta itu gigi depannya itu tanggal. Dulu ketika saya belajar ini di Yaqutul Nafis dengan Dr. Amret Rosyid di tahun pertama saya belajar ini, unta jad'ah adalah yang giginya itu tanggal. Ada yang tanya, Salim ini orang Badui, bermain dengan unta setiap hari. Saya tanya, dokter, apa? Gigi atas apa gigi bawah yang tanggal? Dokternya cakap, gigi bawah. Tertawa dia. Dokter, unta tapi gigi bawah, dokter, nggak ada, hanya gigi atas. Saya tertawa. Dalam masalah ini Anda lebih alim daripada saya. Dia sudah berurusan dengan unta bertahun-tahun. Kita kan cuma teori saja kan, tak pernah. Unta pun tengok-tengok mungkin 4 tahun, 5 tahun sekali. Dia siap berhidup dengan unta. Jad'atun laha arba wa fi sittin wa sab'ina binta labun. Kalau Anda mempunyai sittin wa sab'in, 76, Anda wajib apa? Binta labun. 2 bintu labun. Wa fi ihda wa tis'in hiqqatan. 91 apa? 2 hiqqah. Wa fi mi'ah wa ihda wa isrin salasa banati labun. 121 3 bintu labun. Wa fi mi'ah wa thalathin hiqqatun wa binta labun. Di dalam 130 1 hiqqah dan 2 bintu labun. Tsumma fi kulli arba'in bintu labun. Di atas 130 setiap 40 bintu labun, setiap 50 hiqqah. So, tengok ya. So, antara khamsa wa isrin dan sita wa thalathin. Khamsa wa isrin kan bintu makhod. Sita wa thalathin kan bintu labun. Khamsa wa isrin ke sita wa thalathin kan 11 kan. Habib, saya tak punya 25, tapi saya punya 35.
Satu lagi, Anda wajib apa? Bintu labun. Akan tetapi dari bintu makhot yang cuma 25, Anda mempunyai 35. Apakah 35 ini kan lebih 10 daripada 25? Apakah Anda wajib bintu makhot dan 2 kambing? Bukankah setiap 5 1 kambing? Betul apa tidak? 5 1 kambing, 10 2 kambing, 15 3 kambing. Sekarang 35 ya Habib. 36 jelas bintu labun. 25 jelas pintu makhot. 35 ini sekarang. Apa yang Anda wajib? Tetap pintu makhot. Itulah waktu viral auqasul bainan nusubi. Dalam Sahih Zubat mengatakan waktu viral auqasa bainan nusubi, antara sesuatu yang jumlah antara nisab ke nisab lain itu dimaafkan di dalam babul zakatun na'am. Maknanya Anda tidak wajib untuk mengeluarkan kambing. 35 bintu makhot, 34 bintu makhot, 36 baru bintu labun, 40 ya masih bintu labun. Setelah 36 sittin wa arba'in. Anda punya 45 ya masih bintu labun. 46 baru hikoh. Wahakadha. Antara dua nisab ini dibilang al-waqs. Bilang apa? Waqs. Waqs ini tidak dianggap di dalam syariat. Dan asal daripada ini adalah kitabu Sayyidina Abi Bakar kepada Umalaul Mudun. Dan jelas hal semacam ini tidak mungkin Sayyidina Abu Bakar dari pikirannya sendiri. Kan tidak mungkin kan 25 bintu Mukhatab dari mana? Tidak mungkin mengetahui kecuali daripada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Tapi ini namanya lahu hukmul marfu, walaupun dia haditsun mauquf ke Sayyidina Abu Bakar, tapi lahu hukmul marfu. Kenapa? Karena hal seperti ini tidak mungkin diketahui dengan akal. Karena akal hanya mengetahui kemungkinan, tidak mengetahui wuku. Wuku ini harus dari Rasul sallallahu alaihi wasallam. Setelah 130, setiap 40 itu bintu labun, setiap 50 adalah apa? Hikoh. Oke, setelah seperti itu, sekarang ada masalah lagi namanya masalatul jubron. Masalatul apa? Jubron. Apa itu masalatul jubron? Kalau Anda mempunyai 36 kan wajibnya Anda apa? Bintu labun. Habib, saya tak punya bintu labun. Oke. Anda punyanya apa? Saya punya bintu makhot, Habib. Jelas kan? Bintu makhot lebih kecil daripada bintu labun. Kurang kalau Anda mengeluarkan bintu makhot, kasihan fuqaranya. Terus macam mana? Boleh Anda mengeluarkan bintu makhot sebagai ganti daripada bintu labun, tapi Anda harus menambahi. Ditambahi apa? Ditambahi salah satu daripada dua. 2 kambing atau 20 dirham. Anda suruh memilih. Anda suruh apa? Memilih. Ya sudah Habib, saya tak punya dirham. Saya nak bayar bintu makhot plus 2 kambing untuk mengganti apa? Bintu labun. Anda boleh memilih. Anda boleh memilih. Habib, saya tak punya bintu makhot, tapi saya punya hikoh. Hikoh kan di atas bintu labun. Kalau dia bayar hikoh, dia rugi. Fuqaranya untung, tapi peternaknya rugi. Akhirnya bagaimana caranya? Dia boleh membayar hikoh, tapi nanti pengurusi zakat ini kena membayar dia. Ya imma 2 kambing, ya imma 20 dirham. Jahit. Siapa yang mempunyai hak untuk memilih 20 dirham atau 2 kambing? Boleh tak ketika saya membayar jazah,
Saya meminta kepada pengurusi zakat ini, saya nak membayar jatah, tapi nanti kembalikan kepada saya 20 dirham. Saya tak nak 2 kambing, karena kambing ini banyak yang terkena antraks. Saya tak suka. Boleh tak macam itu? Tak. Yang memilih membayar kambing atau 20 dirham itu ad-dafi'. Yang membayar siapa? Bila-bila yang membayar adalah pengurusi, bila-bila membayar adalah peternak. Kalau dia dari pintu labun turun ke bawah, dia membayar pintu mekhot plus 2 kambing atau 20 dirham. Dia boleh memilih. Akan tetapi kalau dia naik ke derajat yang di atasnya, dari pintu labun dia membayar hikoh, yang membayar kambing atau dirham itu adalah pengurusi. Pengurusi boleh memilih. Boleh memilih. Anda tak boleh komplain. Anda tak boleh komplain. Akan tapi Habib, saya tak punya pintu labun, tapi saya punya pintu mekhot dan saya punya hikoh. Mana yang saya? Anda diperbolehkan untuk memilih. Anda boleh memilih pintu labun, Anda boleh memilih pintu mekhot dan membayar 20 dirham atau 2 kambing atau sebaliknya. Habib, saya tak adil lah, pintu mekhot atau hikoh, ada mau apa? Jatah Habib, alamak naik 2 tingkat. Boleh, Anda boleh ambil 2 apa namanya itu? 2 ganti rugi. Namanya ganti rugi ya dibilang ini ya. 2 ganti rugi. Anda boleh ambil 4 kambing atau 40 dirham. Atau 2 kambing dan 20 dirham. Habib, boleh tak saya ambil 1 kambing dan 10 dirham? Tak boleh. Kalau jumlahnya cuma 1, Anda kena memilih 2 kambing atau 20 dirham. Anda tak boleh. Anda tak boleh apa? Separuh-separuh tak boleh. Tapi kalau jumlahnya 2, Anda boleh ambil 1. Boleh 2 kambing dan 20 dirham. Kenapa? Lain tak dulu. Jahit. Subhanallah, harga kambing itu di atas 20 dirham. Jadi dulu harga satu kambing 10 dirham, tapi sekarang sudah naik jauh. Tak tahu, saya Pak Udon bilang tetap 20 dirham atau 2 kambing. Semua anak kambing semua. Semua anak kambing semua nanti. Akan tetapi kalau saya pintu mekhot, saya nak bayar pintu mekhot dan 20 dirham karena lebih murah daripada 2 kambing. Katanya saya Pak Udon aman Nabi Syariah. Katanya aman Nabi Syariah. Nah, macam mana lagi? Mungkin kalau sekarang masih ada zakatun na'am ini, mungkin akan ada fatwa-fatwa daripada mufti untuk disamakan harga kambing dengan dirham yang sekarang ini bukan 20 dirham. Mungkin disesuaikan dengan harga kambingnya. Wa man faqada wajibahu sa'ida ila a'la minhu wa akhadha syataini kal udhiyah. Dan mengambil 2 kambing seperti kambing yang diperbolehkan untuk apa? Udhiyah, untuk berkorban. Au ishrina dirhaman islamiyah, atau mengambil 20 dirham islami. Au nazala ila asfala minhu wa a'ta bi khiratihi. So bi khiratihi. Atau dia turun ke derajat yang lebih rendah plus dia kena membayar apa bi khiratihi, dengan kemauannya dia. Ini adalah isyarah bahwasanya ketika turun bi khiratihi. Tapi ketika naik walaisa bi khiratihi, bi khiratil sa'i, yang membayar kambing, yang memilih kambing atau dirhamnya bukan peternaknya tapi apa? Sa'inya. Tapi kalau Anda turun, Anda yang memilih untuk membayar kambing ataupun dirham. Au isrina dirhaman. Jadi Habib, saya mempunyai 200 onta. 200 onta banyak sangat. Kan setiap 40 pintu labun, setiap 50 hektar. Kalau Anda mempunyai
190 jelas 3 hikoh 1 bintu labun. Masalahnya Anda punya 200, Anda boleh mengeluarkan 4 hikoh atau 5 bintu labun. Anda pilih yang mana? Anda tidak boleh memilih. Anda harus mengeluarkan yang lebih berguna untuk fuqara mana. Yang bukan harus mahal tapi berguna. Maksudnya aghbad bil fuqara. Kira-kira fuqara ini kalau saya keluarkan bintu labun better. Bintu labun better, atau kalau saya keluarkan hikoh better. Macam itu. Cek. Satu sini al-ikhtiyar fi su'udi wa nuzuli lil musakki. Wa fi syataini wa yusri dirhaman liman a'tahu. Dibilang beda ya, naik dan turunnya terpulang kepada muzakki, kepada peternaknya. Tapi membayar onta ataupun dirham terpulang kepada siapa? Ad-dafi'. Dafi'nya ini mungkin saja sa'i, mungkin saja muzakki. Faslun, sila dibaca. Kalau zakat ni kalau bayar kimah tak boleh. Wallah, tak. Kimah ini tak boleh seperti itu. Kecuali di dalam beberapa kisah saja. Di dalam zakatul na'am tak boleh kimah. Karena itu tolak ukurnya Anda punya apa ya dari itu. Jadi Anda punya ibil, keluarkan ibil. Anda punya kambing ya kambing. Harus dari jenisnya itu. Kecuali zakatul tijarah. Illa inda Abi Hanifah. Illa inda Abi Hanifah. Wallahu a'lam yani. Kalau saya pribadi betul mengeluarkan ala madzhab Syafi'i. Sahihnya itu mutayakin. Inda Abi Hanifah zakatul fitr boleh pakai qimah. Boleh pakai qimah, tapi inda Syafi'i tak boleh. Harus memakai beras. Better Anda keluarkan dengan beras karena sahih inda Syafi'i wa inda Abi Hanifah. Jadi sahihun yakinan. Ayo. Faslun. Wa fi 30 min al-baqari tabi'un ibnu sanati. Asal ada bakor mudah. Setiap 30 tabi'ah. Ini salah satu masalah boleh mengeluarkan zakar. Tabi' atau tabi'ah. Tabi' atau apa? Tabi'ah. Yang umurnya 1 tahun. 40 mengeluarkan apa? Musinnah. Musinnah laha sanatan. Tidak boleh laki-laki, kena apa? Perempuan, kena unta, betina. Ayo. Wa fi 40 musinnah laha sanatan wa fi 60 tabi'an thumma fi kulli 30 tabi' wa fi kulli 40 musinnah. Wah, hadis setiap 30 tapi setiap 40 apa? Musinnah. Wa hadza wa zakatul bagor. Zakatul ghanam sama mudah, 40 cuma paling mudah pada zakatul bagor 30 dan 40. Nisabnya mudah untuk dihafal. Faslun. Faslun wa fi 40 min al-ghanam syatun ila 121 fasyatan wa fi 200 wa wahidah thalathun wa fi 40 wa fi 400 arba' thumma fi kulli 100 syat. Setiap 40 Anda mempunyai 40 kambing, wajib berapa? Syatun wahidah. Diperbolehkan syah ini sama dengan yang masalah onta. Boleh perempuan, boleh apa? Laki-laki. Setiap 40 sampai 121 kambing. Kemudian 121 mulai 2 kambing. Kemudian 201 3 kambing. Setelah itu berapa? 400. Dari 201 ke 400 jauh kan? Baru 4 kambing. Setelah 400 setiap 101 kambing. Allah cuma ambil sedikit. Dari 100 cuma ambil 1. Udah gitu tak ada yang nak bayar zakat. Jadi korun nanti akhirnya. Nanti korun. Anda kalau tengok cukai lebih banyak daripada zakat.
Kawan-kawan saya yang gede-gede itu katanya cukainya tuh 40%. Anda tengok cukai itu berapa persen? Saya setiap beli top up, 6%, so. Top up tuh 66%. Tak ada Islam amik 6% tuh, tak ada. Ada zakatul apa namanya? Zakatul muasyarat saja, 10%. Itu pun kalau tak pakai apa-apa. Kalau pakai beli airnya hanya 5% saja. So, semua kita punya cukai ini lebih tinggi daripada zakat. Jadi itu bayar cukai senang, bayar zakat tak mau karena itu harta tak ada yang berkah. Di Malaysia kalau sudah bayar zakat boleh dipotong bayar cukai ya? Rasanya Ada yang buat. Hah? Ada jabatan agama yang buat. Ada yang buat itu seronok sangat. Kenapa banyak orang tuh tak nak bayar zakat? Karena sudah merasa berat dengan bayar cukai. Sudah merasa berat dengan bayar cukai. Ya Allah, sudah bayar cukai, bayar zakat pula. Ada orang tanya dengan saya, Habib, bolehkah saya niat bayar cukai ini macam bayar zakat? Tak boleh. Kenapa? Karena masriful cukai bukan masriful zakat. Apakah masrif cukai ini ke asnaful samaniyah? Bukan. Terus macam mana? Memang pelik memang. Orang yang istilahnya yakin akan janji-janji Allah tak akan kisah. Sudah bayar cukai ya bayar zakat. Buktinya juga saya banyak tengok orang tak tambah miskin, malah tambah kaya. Malah tambah kaya. فصل ولا يجوز أخذ المعيب من ذلك إلا إذا كانت معيبة كلها وكذا الميراث ولا يجوز أخذ الذكر إلا فيما تقدم وإلا إذا كانت كلها ذكورا ولا أخذ الصغير إلا إذا كانت صغارا وإذا اشترك اثنان في نصاب وجبت عليهما الزكاة. Wala yajuzu akhdul ma'ibi min dzalika illa idza kanat ma'ibatan kulluha. Yang namanya zakat kena sehat walafiat semua. Anda tidak diperbolehkan untuk mengeluarkan zakat yang ma'ibah. Ma'ibah ini maknanya kambingnya ini atau untanya atau sapinya ada aibnya, yang mana aibnya ini tidak diperbolehkan untuk dijadikan korban. Kurap lah, kupingnya dia terpotong lah, inilah itu tidak boleh, kecuali semua kambing Anda memang maibah. Ini saya peternak kambing sakit Habib. Cuma ada kan. Jadi memang bukan kambing yang sehat, tapi peternak kambing yang sakit. Hebatnya saya memang macam itu. Jadi orang-orang kambing sakit dijual, saya beli murah, nanti saya subhanallah saya punya kemampuan macam itu. Saya kalau peternak kambing sehat mati dia. Kalau kambing sakit malah jadi sehat. Jadi saya peternak kambing yang sakit. Ketika semua kambingnya sakit, saya diperbolehkan untuk mengeluarkan kambing yang sakit. Begitu pula ma'ibah ini bukan sakit, akan tetapi ada aibnya. Contohnya semua terpotong semua ininya, semua buta. Ini semua kambing saya buta Habib. Saya nak berikan spek tak tahu di mana ini spek untuk kambing macam mana. Saya tidak diperbolehkan untuk mengeluarkan yang maib kecuali semua kambingnya maib. Begitu pula tidak boleh mengeluarkan yang sakit kecuali semua kambingnya sakit. Begitu pula tidak diperbolehkan untuk mengeluarkan dukur kecuali fima taqaddam. Fima taqaddam yang sudah lewat. So tengok di dalam syaratnya. Baca أنه يؤخذ شاة ذكر عن خمس من الإبل. Satu, syatu dzakarin atau syatun dzakarun an khamsin minal ibil daripada 5. Aywa. Fil jubrani wa ibnu labun. Wa fil jubran, betul. Anda kan kalau jubran diperbolehkan untuk mengambil 2 kambing kan. Boleh kambing yang laki-laki atau Anda mengeluarkan pintu mekhot plus 2 kambing. Boleh kambing yang laki-laki. Kalau Anda tidak punya pintu makhot, Anda boleh mengeluarkan apa? Ibnu labun, ya kan? Ayo. Au hikun badalan an binti makhot. So, bukan hanya ibnu labun, Anda boleh mengeluarkan hik. Kalau Anda tidak punya pintu makhotin faqadaha. Ayo.
والتابع عن 30 من البقر. Tabi'ah. Kata tadi kan tabi'ah atau tabi kan di dalam bakor aywa. وكذا يؤخذ تبيعان عن مسنة وابن لبون أو حق. Sof tengok. Kada yu'khadu tabi'an an musinnah. Saya punya 40 sapi ya, kan musinnah. Saya tak punya musinnah tapi saya punya 2 tabi'ah, boleh. Aywa. أو حق عما دون 25 من الإبل عند فقد بنت المخاض. Wah, ya, ini Anda boleh mengeluarkan Ibnu Labun atau hik ketika Anda mempunyai 25 onta, ketika Anda tidak mempunyai bintu makhot. Masalah-masalah ini yang sudah lewat ditambahi kalau semua onta Anda laki-laki. Macam mana laki-laki? Iya, dulu ada perempuan, Habib. Tapi macam laki-lakinya itu skandal dengan onta jiran, Habib. Ketika dia dengan onta jiran yang perempuan ini merajuk tak mau makan, mati semua, Habib. Jadi semuanya tinggal laki-laki semua. Anda diperbolehkan untuk mengeluarkan semua yang laki-laki. Ayo. ولا أخذ الصغير إلا إذا Wal ahdu shagir illa idza kana kulluha sigoran, sama macam mana? Iya, Beb. Sigor ada maknya mati semua, tinggal yang kecil-kecil. Ya sudah, wajib makan yang kecil saja. Ayo. وإذا اشترك اثنان في نصاب وجبت عليهما الزكاة. Jadi ini masalah baru lagi, namanya masalah tuh syirkah. Macam mana? Jadi saya mempunyai yang paling wadih kambing ya. Saya mempunyai 30 kambing. Atau saya mempunyai 50 kambing, zaman mempunyai 50 kambing. Wah, kalau beli 50 makanan ini mahal. Tokai makanan kambing ini fauzul. Kalau Anda nak beli makanan kambing 50 harganya 100 ringgit, Habib. Tapi kalau Anda nak beli borong, saya beli harga murah. Alamak, nanti ini makanan kambing busuk, saya tak boleh beli. Yang saya berkongsi dengan zaman beta, kita gabung saja. Kita gabung saja kambing kita, nanti kita boleh beli makanan ke fauzul dengan harga yang lebih murah. Akhirnya kambing saya dan kambing zaman ini kami mix. Tengok. Dari 50 menjadi apa? 100. Itu namanya syirkah. Namanya syirkah. Akhirnya yang wajib zakat setengah-setengah. Ya sudah, wajibnya berapa? 100 kan cuma 1 kan? Ya sudah, nanti kita harganya berapa? Kambing ini harganya 500. Sudah. 250 250. Dan kadangkala menggabung kambing ini lebih berat, kadang lebih ringan. So, saya 50, zaman 50, kalau kita gabung, zaman wajib 1, saya wajib 1. Karena 40 kambing wajib 1. Sekarang ketika kami gabung menjadi 100. 50 tambah 50 100, yang wajib cuma 1. Dari 1 cuma saya wajib setengah. Lebih ringan, kadang-kadang lebih berat. Saya punya 30, zaman punya 20. Yang seharusnya tak wajib zakat, setelah digabung jadi wajib zakat. Bila-bila tak ada guna. Macam saya 15, zaman 15, digabung pun tak ada guna. Itu namanya masalah itu syirkah di dalam zakat. Law ishtaraka ithnani fi nisabin wajabat alaihi zakah. Kalau 2 kambing itu atau 2 unta itu digabung di dalam satu manajemen dengan beberapa cara ya. Nanti ada harus satu ini. Ini bukan hanya di dalam kambing, akan tetapi di dalam harta pun, di dalam buah pun, kalau digabung wajib zakat menurut perorangan. Syarat-syaratnya sedikit pelik, saya akan jelaskannya di kitab-kitab yang lebih tinggi. Wa idza ishtaraka ithnani fi nisabin wajabat alaihi zakah. فصل وشروط وجوب زكاة الماشية مضي حول كامل متوال في ملكه إلا النتاج فيتبع الأمهات في الحول وأن تكون سائمة في كلأ مباح وأن يكون السوم من المالك
فلا زكاة فيما سامت بنفسها أو أسامها غير المالك وألا تكون عاملة في حدث ونحوه. Faslun syartu wujubi zakatil masyiyah. Syartul wujub. Bila zakatul masyiyah, zakat hewan ternak itu wajib, ada beberapa syaratnya. Yang pertama kan syarat mutlaquz zakah kan. Sekarang syaratnya wujubu zakatul masyiyah. Jelas selama dia itu lebih khusus, maka syaratnya lebih banyak. Kalau dia itu umum, maknanya tidak ada tarakub. Kalau tak ada tarakub, syaratnya semakin sedikit. Di atas syarat wujub mutlaqi zakah ada syarat yang lebih detail lagi. Apa itu? Syartu khususi wujubi zakatil masyiyah. Apa itu? Mudiyu haulin kamil mutawalin. Harus kepemilikan hewan ternak itu ada di seseorang secara 1 tahun berturut-turut. 1 tahun berturut-turut, tidak boleh ada satu hari pun hewan ternak ini berpindah kepemilikan. Nah, ini banyak disalahartikan, banyak disalahgunakan, disalahgunakan. Jadi saya sudah mempunyai 100 onta. Nah, ketika saya mempunyai 100 onta, ketika akhir nanti saya wajib berapa 100 onta itu? Hikotan. Saya wajib 2 hikoh. Kurang 1 minggu wajib zakat, saya berikan kepada anak saya. Setelah saya berikan kepada anak saya 1 hari, esok saya ambil lagi. Karena seorang ayah diperbolehkan untuk mengambil hibahnya lagi tanpa seizin anaknya. Itu khusus untuk ayah saja. Kenapa? Karena ayah lebih tahu mana yang baik untuk anaknya. Mana ada case ini ayah tak tahu mana yang baik untuk anaknya. Ini anaknya hanya dipakai alat untuk menipu Allah Subhanahu wa ta'ala saja. Ya, ini dalam 1 case ini saja. Dalam case-case yang lain, biasanya kalau ayah itu ambil balik barang yang diberikan kepada anaknya, maknanya barang ini ada problem. Ya memang tak semua case, akan tetapi majority case seperti itu. Terus macam mana ini Habib? Wallahu dhahiru syariah tak wajib zakat, tapi nanti di akhirat Anda akan ditagih. Karena Anda boleh tipu sa'i, tapi Anda tak boleh tipu Allah Subhanahu wa ta'ala. Secara syariat, ketika kepemilikan ini berpindah kepada anaknya, syarat ini hilang. Karena harus 1 tahun secara kontinu berterusan kepemilikan hewan ini ada di dalam malik. Dan di dalam case diberikan kepada anaknya 1 hari, kemudian diambil balik, terputus 1 hari, kembali lagi dari awal. Ini dibilang apa? Kalau di dalam at-tahayul, hilah fi zakah. Hilah fi zakah itu bukan kata fikih, ini hilatun fi zakah. Imam Ghazali mengatakan hilatuz zakah muharramah. yakni Anda buat itu haram, tapi yuskitu wujubi zakah. Yuskitu wujubi zakah, karena wujubi zakah ini bukan haram atau tidak haram, karena ini hukum qadai. Haram tidak haram itu hukum taklifi, kadangkala haram akan tetapi zakatnya sakitoh, wujubnya sakit. Imam Haddad tak, yakni hilatuz zakah ghairu mu'athirah, wallah mungkin ghairu mu'athirah fi nafsil amr musfidunil mukallaf. Karena sa'i ketika dikatakan ini kepemilikan anak saya sudah saya berikan, dia tidak diperbolehkan untuk mengambil karena syaratnya wujubi zakah masih belum terpenuhi. Mudiyu haulin kamilin mutawalin fi milkihi illa nataj, kecuali nataj. Nataj ini adalah anaknya. Jadi ada 20 onta perempuan, kemudian setelah 6 bulan melahirkan anaknya 20 lagi. Loh, 20 ini kan setelah 1 tahun umurnya masih 6 bulan. Anak yang masih umur 6 bulan tetap diwajib zakat. Maknanya ontanya sekarang sudah 40. Walaupun yang 20 itu adalah anak yang umurnya masih berapa? 6 bulan. 6 bulan ini walaupun 6 bulan akan tetapi haulnya ikut haul emaknya. Haul emaknya sudah 1 tahun, dia juga ikut haul emaknya walaupun umurnya masih 6
6 bulan. Masih 6 bulan. Illan nataja fayat ba'ul ummahati fil hol wa antakuna sa'imatan fi kala'in mubah. Ini diantara syarat yang susah, karena itu banyak orang mengatakan zakatun na'am ini sudah tidak ada lagi. Karena syarat ini yang paling susah. Takuna sa'imatan fi kala'in mubah. Harus dia itu sa'imah. Sa'imah ini apa ya? Tergembala. Sa'imah ini adalah lawannya ma'lufah. Bila-bila Anda punya kambing, kambing itu Anda belikan makanan. Di sini ada kan makanan kambing kan. Anda beli. Dulu saya sering beli tuh. Ketika saya di Hadramut, akhir-akhir bulan saya di Hadramut sebelum ke Jordan, saya pelihara kambingnya Syekh Muhdor itu, saya sering disuruh untuk beli apa? Makanan kambing. Disuruh beli makanan kambing. Lah, kalau Anda memberi makan kambing Anda dengan beli, Anda tak wajib zakat. Kenapa? Karena makan sendiri sudah kosnya sudah gede. Sudah di atas itu Anda disuruh untuk zakat pula. Kasihan. Lah, kambing yang diberi makan itu namanya maklufah. Ini kena Anda ingat-ingat. Sa'imah itu adalah lawannya maklufah. Ini akan berguna kalau Anda belajar usul fikih. Kenapa? Nanti misal ini akan digunakan untuk mafhumul mukhalafah. Akan digunakan untuk mafhumul mukhalafah. Maknanya al-ghanamul maklufah la tajib fihi zakah. Dan harus dia itu tidak maklufah, maknanya dia makan di padang-padang rumput. Dan padang rumputnya itu bukan milik orang. Padang rumput ini milik siapa? Milik zaman. Saya memang tak beli Habib, tapi saya makan di padang rumput orang, tak wajib zakat. Kenapa? Karena padang rumput ini bukan mubah. Mubah ini adalah tak ada yang punya atau milik negara. Atau milik negara, sekiranya Anda kalau di sana, Anda tidak wajib untuk membayar atau disuruh membayar, tapi sedikit saja. Setahun 10 ringgit, apa itu? Kan 10 ringgit setahun kan tak ada guna kan? Macam free kan? Anda beli mungkin sekali beli 10 ringgit, tapi setahun 10 ringgit, ini murah sangat. Kalau terlampau murah, dia macam free. Harus kambing itu untuk wajib zakat, kambing itu harus makan di padang rumput, yang mana padang rumput itu bukan milik orang. Lah, untuk syarat ini susah ditemui, karena sekarang hampir semua padang rumput itu milik orang. Dan kalau Anda memberi makan kambing Anda di padang rumput selama 1 tahun, kemudian dalam 1 tahun ini Anda beli makanan 3 hari saja, tak wajib zakat. Kenapa? Karena 3 hari ini kalau Anda tak beri makan, kambing ini akan mati. Kalau Anda beri makan 3 hari kambing ini, maka kambing ini sudah wajib zakat. Walaupun 1 tahun, hampir 1 tahun Anda beri dikalain, mubah di antara hilatus zakat. Bete tak ya zakat. Macam mana? 1 minggu saya berikan makan di pasar Selayang sana itu. Padahal 1 tahun kurang 1 minggu saya suruh makan dikalain, mubah. Cuma 1 minggu saja saya beli makan daripada Selayang, tak wajib zakat sudah. Tak wajib zakat. Wa an yakuna shaum minal ma'id, dan harus yang menggembala itu maliknya sendiri. Bukan beberapa kambing itu pandai. Mereka pergi sendiri makan, nanti balik lagi gitu. Itu asama binafsiha. Atau yang menggembala ini bukan malik, akan tetapi orang lain, yang dia itu tidak ada hubungannya dengan malik. Berbeda kalau malik itu sewa orang, tolong gembalakan kambing saya. Wa an yakuna shaum minal malik. Fala zakata fi masamat bin nafsiha au asamaha ghairul malik. Maka tidak wajib zakat yang mana kambing itu kambing yang tidak digembala. Jadi sudah nanti macam tadi itu kandangnya itu tak ditutup. Kambing saya sudah pandai, kalau lapar mereka makan sendiri, kalau sudah kenyang mereka balik sendiri. Itu tak wajib zakat. Kenapa?
aman nabi syariah. Ini beberapa hukum itu taat budi. Kita tak tahu hikmahnya. Atau digembala tapi bukan malik. Punya saya gembala Fatih. Loh, Fatih ini siapa? Tak tahu. Dia seronok saja dengan kambing. Julukannya ahli kambing dia. Ketika tengok kambing senang, dia tengok kambing saya senang, dia gembala-gembala kambing saya. Anda bayar Fatih kata, Fatih bayar saya, ya. Karena dia berlatih kambing dia sirkus, dia nak latih kambing, dia belajar dengan kambing saya kan, dia disuruh lompat, disuruh salto, dia berlatih dengan kambing saya. Alamak, saya tak wajib zakat. Kenapa? Karena kambing saya digembala oleh selain saya. Kenapa? Padahal seharusnya kalau digembala selain Malik Lagi banyak. lagi apa namanya istilahnya lagi murah. Kalau lagi murah maknanya Lagi banyak dikeluarkan. mestinya lebih banyak keluarkan. Sekarang dalam case ini saya tidur di rumah, kambing saya sudah ada yang jaga, ada yang ini, seharusnya saya lebih banyak mengeluarkan zakat, tapi tak tahu kenapa wajib zakat. Itu kena tengok kitab-kitab fikih yang lebih tinggi, dihawasi-hawasi, tengok hikmahnya ini apa. Wa la takuna amilatan fi harthin wa lahu, dan harus hewan-hewan masyiyah ini bukan hewan-hewan yang dipekerjakan. Beberapa onta kan ada yang kerja. Kalau onta saya kurang tahu, tapi sapi ada. Beberapa sapi itu membajak sawah. Anda punya berapa sapi? 100 sapi Habib. Oh, banyak sangat 100 sapi. Tapi semuanya membajak sawah Habib. Sawah saya besar, saya pakai, saya tuan tanah Habib. Tanah saya untuk sawah banyak. Jadi sapi-sapi saya semuanya bekerja membajak sawah atau menggiling apa? Menggiling apa itu namanya itu? Sagu apa gandum. Ada kayak yang sapinya berputar itu. Oh, penggilingan gandum saya banyak Habib 200. Ada sekitar 500 sapi saya pekerjakan. Saya tak punya pekerja, saya hanya pakai sapi saja Habib. Jadi seronok kalau saya tak nak kerja, saya berhentikan saja. Sekarang kena uang apa? Pampasan inilah ini. Sapi tak minta pampasan Habib. Sapi tak minta pampasan Habib. Allah. Subhanallah. Dibilang li'annaha mu'addatun listi'malin mubah fa asbahat thiyabal badan. Apa ini? Dibilang ketika sapi itu dipakai untuk membajak, maka sapi itu dipersiapkan untuk pemakaian yang mubah. Seperti perhiasan. Anda kalau emas wajib zakat, tapi perhiasan tak wajib zakat. Perhiasan tak wajib zakat. Kenapa? Karena perhiasan ini mu'addun listi'malin mubah. Jadi kalau Anda, istri Anda punya perhiasan, tak wajib zakat walaupun dia emas. Tapi kalau Anda punya emas wajib zakat. Perhiasan tak wajib zakat. Perhiasan tak wajib zakat. Lah, dikiaskan sapi ke perhiasan. Kenapa? Karena dua-duanya mu'adun istiqmalin mubah. Wallahu a'lam. Saya tak kira ada apa namanya. Ada apa ya? Ilahnya macam sikit kurang apa? Tak kena. Macam tak kena lah. Wallahu a'lam. Macam tak kena lah sikit. Mu'adun istiqmalin mubah. Subhanallah, ini nau'un minal qiyas, namanya qiyasul ghalabatil asbah mungkin ya. Ini qiyasul ghalabatil asbah. Macam tak kena lah sikit. Wa an la takuna amilatan fi harthin wa nahwi. Dibilang di sini kalau nak ambil zakat ini untuk sa'i, ambil zakat itu kadang-kala kan sa'inya itu ke peternak. Sapinya itu banyak. Kan peternaknya kan tak boleh menghitung kan. Terus macam mana cara menghitungnya? Hitung mereka ketika mereka itu nak minum. Kalau nak minum kan tak serentak satu-satu. Anda hitung satu biar mudah dan tak tertipu. Tapi kalau banyak ini berapa? 100. Setelah dihitung ternyata 200. Kalau dihitung satu-satu kan tak mungkin tertipu kan, tak mungkin tertipu. Ada beberapa cara untuk
Bagaimana cara untuk menghitung Cara untuk menghitung sapi, Anda boleh baca di sini. Sampai sini ada yang tanya? Kalau tak ada, kita akhiri sampai sini. Wabillahi taufiq wal hidayah wa ridha wal inayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.